Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibadallah, ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara seiman dan seagama, pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para familinya, sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang dan yang akan datang. Kemarin kita membicarakan soal doa kita, walaupun gampang, pendek, sederhana, tapi di dalam itulah Islam itu. Sebab apabila kita berkata tentang agama Islam, kita tidak boleh menghindar dari Al-Quran. Sedangkan dalam doa kita itu inti Al-Quran, Al-Fatihahnya ada. Apalagi ditambah doa-doa yang lain itu. Pada hari ini akan kami kita bicarakan soal kalimat tauhid yang menjadi inti daripada ilmu kita ini. Seperti Bapak, Ibu, dan Saudara ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Ada yang namanya manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda padat, benda gerak, benda halus, benda kasar. Yang kita tahu, banyak lagi yang kita tidak ketahui. Bisa ditangkap pikiran manusia, tapi lebih banyak lagi yang tidak bisa dan tidak dapat ditangkap pikiran manusia, walaupun bagaimana dia pintarnya, ataupun belum sampai masanya dia untuk mengetahui itu. Dan setiap benda yang diciptakan makhluk, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai suatu peraturan-peraturan yang mutlak, yang pasti dan bisa dipelajari. Sebab tanpa peraturan-peraturan diberikan Allah kepada benda ciptaannya itu, kita tidak bisa menikmati apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya peraturan untuk besi, baja, plastik, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya dan seterusnya itu tidak ada, maka kita tidak bisa menikmati apa yang diberikan oleh benda-benda ciptaan Allah Subhanahu itu. Sebab dikatakannya dalam Al-Quran, ciptakan 7 lapis langit dengan bumi untuk kebahagiaan manusia, untuk kesempurnaan manusia, supaya manusia itu bisa bahagia, tentram hidupnya, tenang dan sekarang dengan menggunakan apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu. Untuk itulah Allah membuat peraturan bagi benda-benda itu. Umpamanya untuk padi, beras, tidak ada peraturan yang tertentu. Kapan panennya, bagaimana jenisnya dan sebagainya. Bagaimana kita bisa membuat program pangan kita, bagaimana negara bisa membuat program pangan, bagaimana dunia ini membuat program pangan. Umpamanya padi itu suka-sukanya saja dia panen. Tahun ini 2 bulan, tahun depan 3 bulan, tahun depan 10 bulan, tahun depan 2 tahun. Nggak bisa kita, suka-sukain saja gitu. Nah, ini dari tentukan Allah. Jenis ini panennya 3 bulan, jenis ini panennya 1 bulan, jenis ini panennya 4 bulan. Cara mengurusnya begini dan begini, pupuknya ini dan sebagainya. Hasilnya begini dalam 1 hektar begini, maka kita bisa membuat program pangan kita. Negara ini bisa membuat program pangannya, menyimpannya di bulog dan sebagainya. Kita bisa menyimpannya di mana-mana, menyiapkan untuk kebahagiaan manusia. Demikian juga besi. Bagaimana sifat besi itu? Besi yang untuk tempat duduk dengan gardang, dengan as, dan besi untuk atap dan sebagainya, itu lain jenisnya. Nah, untuk itu Allah memberikan peraturannya. Yang ini tahan bentuk, yang ini seperti baja bisa ngeper, yang ini cuma begini, yang ini tahan air, yang ini tahan dan sebagainya dan seterusnya. Bisalah kita membuat daripada sifat-sifat besi itu dengan peraturan yang diberikan Allah kepada benda-benda itu. Ada kita buat besi itu bisa terbang, ada yang bisa berjalan dan traktor, ada yang untuk pertanian, mendaki gunung, penghancur, untuk senjata dan sebagainya dan seterusnya. Demikian juga kayu, daun dan sebagainya dan seterusnya. Dibuatnya satu peraturan. Daun-daun dibuatnya satu peraturan. Zatnya ini untuk menghantam penyakit ini.
buah ini untuk penyakit ini untuk ini kayu, untuk ini kulit dan sebagainya seterusnya. Sehingga dengan kayu dan dari kulit kayu ini kita bisa membuat obat malaria, jangan detik dan sebagainya seterusnya. Bisa kita bikin obat dari bedalu dan sebagainya, bisa kita buat kanker dan sebagainya seterusnya. Ini dibuat Allah. Untuk itu kita pelajari seluruhnya. Maka dalam agama Islam, untuk kau mengetahui bagaimana hebat dan dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala itu, tuntutlah ilmu dari mulai lahir sampai kiamat kubur. Sesudah kita mempunyai ilmu, maka kita lihatlah bagaimana hebatnya kekuasaan dan sebagainya dan seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan-kelebihan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas waktu dan tempat. Untuk manusia pun Allah membuat satu peraturan dengan tujuannya supaya manusia-manusia yang hidup merasa berbahagia, keluarga, kampung, masyarakat, dunia, supaya berbahagia. Dibuatnya satu peraturan. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 105 buah kitab suci dikeluarkannya untuk pedoman manusia dalam hidup ini. Hidup antara anak dengan ibu, ke bapak, istri ke keluarga, seluruhnya famili, masyarakat, kampung, negara dan dunia. Dari bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya seterusnya diatur dalam kitab suci itu, buku pedoman hidup itu. Injil, Taurat, ada yang Zabur namanya, ada yang pelepah ini, ada yang ditulis di batu, di daun, di kayu dan sebagainya seterusnya. Dan terakhir kitab suci yang mutakhir, yang paling modern namanya Al-Quran, penyempurna dari seluruh kitab suci yang 142 ini. Dan ini perintah-perintah Allah ini untuk masyarakat ini diturunkan Allah melalui wakil-wakilnya. Sebab manusia ini bagaimanapun sucinya, kalau berhadapan dengan Allah masih kotor. Maka dia mengirimkan wakilnya 124.000 nabi. Dalam Al-Quran tertulis namanya 25 orang. Ini bos-bosnya ini, jenderal-jenderalnya ini. Kepala jenderal itu adalah Nabi Muhammad SAW namanya. Kalau bintang yang lain 4, maka Nabi bintangnya 5. Sebab dia, kalau Nabi yang lain untuk satu daerah, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud dan sebagainya seterusnya untuk berkuasa untuk satu daerah. Makanya saya katakan tadi, kalau kita umpamakan bintangnya 4, maka Nabi Muhammad meliputi seluruh alamin ini, bukan dunia saja, alamin ini. Jangankan meliputi alamin, menjadi rahmat bagi alamin ini. Nabi Muhammad itu rahmatil lil alamin, memberikan rahmat kepada alamin ini. Nabi Muhammad memberikan rahmat kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, benda kah, benda padat yang tidak bisa kita ketahui dan kita ketahui. Ini kehebatan Nabi Muhammad SAW. Setelah diturunkannya 104 kitab suci, termasuk Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya ke dunia ini dengan melalui nabi-nabinya, ternyata dunia ini masih porak-poranda. Tidak bisa mengatasi segala kelakuan, tingkah laku, moral, politik, sosial dan sebagainya. Porak-poranda, hancur-hancuran. Maka dilihat Allah lah satu daerah yang paling jahiliyah, yaitu daerah Jazirah Arab. Di situ dilihatnya tidak ada lagi harganya wanita, hanya sebagai pemuasa nafsu. Sudah tidak sedang lagi bunuh saja, yang kuat menekan yang lemah, yang kaya mempermainkan yang miskin, yang kuat hukum rimba berlaku di situ. Suka-suka, pokoknya hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang hebat. Main hantam lurus di bidang apa saja, bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan puncak daripada kebiadaban ini adalah penghancuran tubuh tauhid. Rumah yang didirikan Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, yaitu Ka'bah, yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim membangunannya, itu mau dihancurkan oleh manusia mati yang tidak serang kepada agama Islam, yaitu Sultan Abraham dari Yaman dengan tentera gajahnya. Mereka datang beratus beribu-ribu gajah ke sana untuk menghancurkan tubuh kafir dengan gembira sorak-sorai daripada kafirin itu, daripada musyrikin itu. Dipikirnya mereka bisa hancur. Memang kalau kita lihat dari rasio dan logika kita, maka jelas hancur. Satu gajah saja menghantung Ka'bah itu, jelas hancur Ka'bah itu. Hanya batu biasa Ka'bah itu, tidak ada besinya, tidak ada apa-apanya. Hanya susunan batu biasa saja. Kita saja bisa menghancurkannya itu. Apalagi tentara gajah yang dipimpin oleh seorang rajanya yang begitu gawatnya. Sudah mau dekat, sudah masuk ke negeri Arab itu,
Mekah itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim burung ababil. Burung ababil ini Pak lebih kecil dari burung gereja. Sebelum berangkat menyerbu gajah ini, menghancurkan gajah ini, singgah dulu di neraka dengan mengambil kerikil-kerikil neraka. Burung itu mengambil, setiap burung mengambil satu kerikil neraka. Tahu kan panasnya kerikil neraka itu? Kita pijak kerikil yang paling kecil di neraka itu. Kita pijak begini saking panasnya, asapnya keluar di ubun-ubun. Inilah panasnya, gawatnya api neraka itu. Itulah satu-satu mengambilnya, menyerang kepada tentara gajah ini. Hancurlah pasukan tentara gajah ini. Waktu begitu gawatnya, pertempuran begitu dahsyatnya, diturunkan seorang manusia berkelibir rahmatil lil alamin. Sampai kiamat dunia ini tidak akan ada lagi manusia seperti itu. Seperti Nabi Muhammad SAW, kaliber rahmatil lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh dunia dengan pedomannya kitab suci Al-Quran. Diturunkan dengan metode apa yang menjadi problema, masalah dalam negara itu, diturunkan ayatnya. Ada masalah ekonomi, diturunkan ayat ekonomi. Ada masalah sosial, diturunkan ayat sosial. Ada rakyat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, macam mana ini, macam mana ini, macam ini. Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah. Maka diberikanlah ayatnya, cara mengatasinya dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga tamatlah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sekitar kurang lebih 23 tahun Nabi Muhammad menyampaikan risalahnya, menyampaikan perintah Allah, menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka ternyata setelah Al-Quran ini dipegang, makmurlah negara Arab ini. Sopan santun, perempuan dihargai, yang kuat membantu yang kecil, yang kaya membantu yang miskin. Semuanya makmurlah negara Arab ini. Sebab Nabi Muhammad itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki moral manusia. Moral dalam arti luas, bukan arti sempit. Moral kepada Allah dan moral kepada sesama manusia. Bagaimana moral kepada Allah itu, yaitu ibadah kita kepada Allah, ketaatan keimanan kita kepada Allah, dan bagaimana kita bergaul kepada sesama manusia. Diturunkanlah dia dengan senjata moral, dengan senjatanya Al-Quran. Setelah itu makmurlah jazirah Arab ini, makmur, baik-baik, damai, muslimin, sabar. Melihat keadaan ini, maka negara-negara lain di seluruh dunia ini bersedia tunduk di bawah negara Arab. Bukan ditempur, bukan diperangi, tapi akibat dari moral yang paten ini, moral kepada sesama manusia, anak kepada bapak, bapak kepada suami, bapak kepada istri, istri kepada anak-anak dan sebagainya, seterusnya. Begitu baiknya, begitu patennya, maka tertariklah semua negara, semua bersedia tunduk di bawah negara Arab itu. Spanyol, Portugis, Italia, Irak, semua itu jahiliyah sana itu bersedia di bawah pemerintahan negara Arab itu. Demikian juga ke timur sini, Pakistan, India, Tibet, RRT, semua bersedia di bawah negara Arab ini supaya makmur negaranya masing-masing. Bagaimana caranya? Mereka pelajari, mereka semuanya di bawah. Bukti-bukti sejarah mengatakan memang benar. Kuburan Bukhari Muslim terdapat di RRT, Pakistan. Coba lihat bangunan di Italia, di Portugis, Spanyol, sama dengan di Irak, Iran. Ini peninggalan Islam semua. Inilah salah satu penyebab daripada dihancurkannya Irak. Sebab Irak dan Iran itu, disitulah banyak peninggalan-peninggalan agama Islam, bangunan-bangunan Islam, ketinggian teknokrat Islam. Bagaimana hebat dan dahsyatnya dahulu, semua agama kalah. Inilah dihancurkan mereka, salah satu sebabnya. So, kalau itu sudah hancur, kita yang generasi yang datang ini, kita tidak mengetahui bagaimana hebatnya nenek moyang kita, bagaimana hebatnya bangunan Islam itu, bagaimana kemajuan Islam itu dahulu kalanya. Dihancurkan itu, tinggal sekarang, tinggal puing-puing. Itu makanya setengah mati besetan kafir itu untuk menghancurkan Irak dan Iran itu. Tidak ada sebabnya pun, hancur saja, tembak saja. Coba umpamanya rencana pembunuhan Bush sudah dihancurkan, padahal undang-undang Amerika itu seorang kalau diancam tidak dihukum. Nggak seperti kita di sini, ancaman itu sudah merupakan satu pelanggaran pidana. Tapi di Amerika kalau diancam belum dihukum. Kita laksanakan ancaman itu baru bisa ditarik ke pengadilan. Tapi ini baru diancam sudah dihukum. Dia sendiri melanggar hukumnya untuk menghancurkan Irak itu, supaya bangunan-bangunan sana, alur-alur dan sebagainya biar hancur, supaya kebudayaan Islam itu habis.
Coba kita saja yang tolol dan bodoh tidak tahu politik ini. Pesawatnya sendiri terbang di daerah yang nggak boleh, lucu nggak? Coba Garuda nggak boleh lewat sini, lucu nggak itu? Pikirlah dulu itu, Garuda Indonesia Airlines nggak boleh lewat sini. Loh, itu kan bodohnya setengah mati coba. Ya, coba. Katanya hak janji manusia, begini. Presidennya, warga manusia biasa, diancam sudah ditembaki, balas negara. Bosnia, pembajakan manusia. Ya, tidak dia pakai hak janji manusia apa? Ya untuk dia, tapi untuk negara lain tidak. Somali, demikian dahsyatnya hebatnya. Mana hak janji manusia pria? Itulah sebabnya kita Indonesia ini harus bersatu. Kalau kita bersatu, kecil Amerika itu, apapun tidak. Kalau bersatu Arab saja, tidak dikirimnya minyak ke sana, apa bisa meriapnya jalan, apa bisa pabriknya jalan, apa bisa dia makan. Tapi kita salahnya tidak bersatu. Di seluruh dunia ini kita tidak bersatu. Di Indonesia saja Islam itu tidak bersatu. Coba kalau bersatu. Inilah makanya ada pembaruan Islam. Pembaruan Islam itu meningkatkan akidah kita, meningkatkan kualitas iman kita, menyatukan la ilaha illallah ke dalam tubuh kita. Kedua, ukhuwah Islamiyah. Cari titik persamaan antara sesama Muslim, bahwa kita satu Tuhan, satu Nabi, satu Al-Quran. Semuanya kita satu, ibadah satu, doa satu, semuanya peraturannya satu. Ketiga, lembut teknologi canggih. Ini tugas anak muda ini. Jangan kau biarkan waktu berlalu. Rebut ilmu pengetahuan itu, kuasai semua ilmu pengetahuan. Kau topnya, semua seperti Habibie, Insinyur Habibie. Jelas kita memegang dunia ini. Jangankan cuma Indonesia, dunia kita pegang. Tapi alangkah hebatnya kita Islam ini. Pemuda-pemuda kita ikut tingkah laku Barat yang mau menghancurkan diri kita ini. Katanya teknologi Barat bagus, pembangunan Barat bagus. Kenapa sekarang condong kepada Jepang, kepada RRT? Siapa bilang RRT dengan Jepang tidak maju? Dia pakai metode Timur, tidak memakai metode Barat. Selama ini kalau sudah dari Barat hebat, kalau sudah dari Barat hebat. Kenapa mereka condong? Dolar Amerika kalau tidak dibantu Jepang sudah lama hancur ke bawah dasar lautan. Untuk dibantu Jepang. Jepang RRT memakai metode ketimuran, maju mereka, disegani mereka. Belum lagi pakai metode Islam, itu lebih hebat dan dahsyat lagi. Ya, itu dikuasai oleh Arab ini dengan tidak diperanginya, tapi tunduk dengan sukarela untuk menikmati, mengikuti kemajuan dari negara. Sumber ilmu pengetahuan ala negara Arab itu kimia dari mana, kedokteran dari mana, teknik dari mana, kebudayaan dari mana, semua sumbernya ilmu pengetahuan itu dari negara Arab itu, dari Islam. Kau pasti dari mana? Semua dari sana. Setelah kita berkuasa demikian seluruhnya, seluruh dunia ini, maka orang Arab itu sendiri lupa kepada kulitnya. Dia lupa kepada Al-Quran, diikutinya kebudayaan Barat, diikutinya kebudayaan Cina, kebudayaan dan sebagainya dan seterusnya. Maka hancurlah dia. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Akibat kebahagiaan, kehebatan, kedahsyatan itu, maka lupa diri, lupa kepada Al-Quran. Maka kembalilah mereka memerdekakan dirinya. Sudah mulai rusak Arab ini katanya, kembalilah mereka. Cina memerdekakan dirinya, Pakistan, India dan sebagainya, terus ke Tibet, Spanyol, Portugis dan sebagainya, Belanda, semua Iran memerdekakan dirinya, melepaskan dirinya dari negara Arab itu. Sama dengan keadaan kita sekarang. Umat Islam lupa kepada Al-Qurannya. Mungkin nanti berlaku politik etis di sini. Tanya kita punya bapak, kita punya nenek. Bayangkan sakitnya orang Indonesia dulunya, dikerja paksa, tidak dikasih upah. Semua hasilnya dikirim ke negeri Belanda sana. Kenapa kita lupa kepada Al-Quran? Kenapa Inggris masuk ke negara Mesir? Karena Mesir lupa kepada Al-Quran. Kenapa mereka bisa masuk ke Indonesia? Karena kita lupa kepada Al-Quran. Ini sekarang kita lupa kepada Al-Quran. Baca saja nggak bisa. Bukan tidak mau, bisa Bapak. Otak sanggup, kita semua sanggup. Karena ada metode-metode yang disiapkan dasar jaga Muslim. Seminggu bisa kita baca Quran dengan metode Iqra. Ada lagi metode Barki, lebih hebat dan dahsyat lagi. 9 jam bisa baca Al-Quran. Sudah dicoba di Jogja, anak-anak bayi lagi itu. SD saja dia belum. Masih taman kanak-kanak sudah
tamat Al-Quran. Kita ada ini sekarang sudah besar dan tua begini, belum tamat Al-Qurannya. Tamat pun bukan dibacanya sendiri, karena berturut-turut di masjid gitu. 2 juz jadi ahtam katanya. Dibacanya sendiri begitu sampai tamat. Banyak kita yang tidak tamat, sedangkan ajalnya sudah mau tamat, sudah mau sampai. Ini kita lupa kepada Al-Quran. Budaya bukan seperti Pontianak negeri Belanda dulu, tapi nanti lihat saja kebudayaan kita sudah mulai dihancurkan oleh yang tidak senang kepada agama Islam. Istri hormat kepada suami, sekarang melawan kepada suami. Anak melawan kepada orang tuanya, membentak orang tuanya, menentukan orang tuanya, mengatur orang tuanya, suka-sukanya. Kita lihat saja di Gajah Mada sana pendaftaran mahasiswa baru. Bukan anak-anak muda itu yang mendaftar di situ. Mereka pergi ke Kaliurang dan sebagainya, perambanan dan bentuk. Coba orang tuanya jejer antri di sana untuk mengambil formulir. Coba bayangkan, bapaknya yang maju, anaknya nggak mau maju. Nah di sini sekarang kebalikan. Kalau dulu kami saja, saya saja, orang tua yang jejer, anaknya yang jejer di Gajah Mada sana. Pemuda-pemuda lulusan SMA jejer untuk mengambil formulir. Tapi sekarang orang tuanya yang setengah mati mengatur anaknya. Kalau nggak dibelikan ini, aku tidak sekolah. Kalau saya, anak saya itu mampus kau di situ, aku memang mau mati. Kalau kau tidak sekolah, kau yang jadi kulit, kau yang jadi babu, bukan saya. Kalau anak saya bilang begitu, mengancam, kalau nggak dibelikan saya sepeda motor, nggak dibelikan saya sedan, saya nggak sekolah. Pergi kau nggak sekolah. Gak ada urusan, saya sudah bebas dari dunia ini. Saya mau mati, kau yang mau hidup. Nah, semua begitu. Alangkah payahnya sekarang orang tua memaksa beli baju, beli jas, beli ini. Nggak tahu orang tuanya setengah mati. Coba bayangkan saja orang tuanya kerja umpamanya. Kan tidak semua orang tua kita ini wali kota, gubernur, menteri. Ada yang cari makan. Saya tanya kepada bapak itu, kenapa bapak tidak beli saja di sini teh manis atau apa? Bayangkan Pak, anak saya ada di Jogja. Terus kenapa mesti bayar air putih dari rumah? Kalau dibeli itu segelas 300 rupiah, 150 lagi 200 rupiah satu gelas. Satu hari saya mesti 6 gelas bekerja ini. 6 kali 300, 1.800 satu bulan, 54.000. Lebih bagus ku kirim kepada anakku sekolah. Nyatanya anaknya di sana tidak sekolah. Bayangkan, apakah dia menghisap darah orang tuanya? Coba, padahal itu untuk dia sendiri. Banyak orang tua yang demikian. Bajunya tidak berganti, kaosnya tidak berganti. Dihitung-hitungnya, sarapannya tidak dapat, makannya diaturnya. Kalau saya makan kenyang nanti di warung Padang ini 5.000, biar saya cuma satu piring, dia 2.000, yang 3.000 kali 30, 90.000 bisa saya kirim ke anak saya. Ya kalau anaknya sekolah bener, oke, ini pencuri, penodong, penculik, perampok di sana, tidak sembahyang dan sebagainya seterusnya. Bagaimana? Ini namanya anak yang menghisap darah orang tuanya. Ini yang kita tidak kehendaki. Apalagi kita anak-anak Sumatera ini, yang anak-anak Sumatera nggak tahu diri semua. Ancam orang tua, kalau tidak dikirim ini aku tidak mau sekolah. Kalau nggak dikirim gini kan aku mau sekolah. Kalau saya orang tuanya, mampus kau tidak sekolah. Bukan untuk saya. Sarjana kau, aku sudah di kuburan. Gak ada urusan. Ya, anak saya tidak berani ngancam saya meskipun jago-jago dia semua. Yang 1 dan 2 taekwondo, yang 1 masih kecil lagi sudah sabu hitam. Gak ada berani-berani satu pun. Sudah berani bantah. Cara kau cari makan. Apa enggak maluan? Tidak malu kau jadi kuli, tukang kue baret, saya tidak malu. Atau halal kau punya pekerjaan. Nah, ya. Jadi sekarang memang zamannya demikian. Anak memerintah orang tua sehingga orang tua itu enggak karu-karuan. Aturan si anak, berpikirlah bahwa sekolah ini untuk aku. Warisan yang benar tinggalkan orang tua. Bukan harta benda, tapi ilmu pengetahuan. Selama orang tuamu bagus, paten, sanggup, sekolahkan kau yang baik. Ada waktu kau lagi, kursus komputer, kursus mengetik, kursus bahasa Inggris dan sebagainya, untuk melengkapi ilmu pengetahuan kau. Setelah kau sarjana komputer kau ada, bahasa Inggris kau lengkap, bagus dan sebagainya, kemanapun kau dibuangkan kau akan hidup. Kemana saja dicampakkan kau akan hidup. Tapi kalau harta kau, Palembang ini kau punya, coba kau dibuangkan ke negeri
Bukan di Sumatera ini, kau tidak bisa hidup. Paling-paling kau minta kiriman, jual tanah ini, jual tanah ini, jual tanah ini, jual tanah. Habis apa yang kau makan? Tapi kalau kau pintar, sarjana yang dilengkapi dengan segalanya, dimanapun bisa kau hidup. Dimanapun kau bisa hidup. Dan mewah, dihormati orang. Karena Al-Quran mengatakan Allah, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang biasa. Ini Allah yang mengatakan, jangan tidak percaya. Ya, tukang pecal saja kalau paten ilmu pecalnya, berkerumun orang makan di sana. Tukang soto saja, bakso saja, kalau paten bakso saja, soto saja, antri orang di sana, antri, ya, makan bakso dia. Karena dengan ilmu pengetahuan dia membuatnya, bukan asal buat saja. Inilah warisan yang paling baik, ilmu pengetahuan. Demikian juga Al-Quran tadi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Setelah lupa, maka kembalilah Arab itu seperti sekarang. Dan sekarang lebih meninggalkan Al-Quran, itu lagi dia. Jadi jangan Bapak kira walaupun namanya negara-negara Arab Islamnya paten. Nanti dulu, apakah orang beriman Irak itu menyerang Kuwait? Si Saddam itu orang beriman namanya, menyerang Kuwait tetangganya. Sedangkan ciri-ciri orang beriman, sayang dan hormat kepada tetangganya. Kuwait itu kalau tidak membantu dia, hancur Irak itu, dihantam Iran dulu. Coba, tidak hormat. Apakah Saudi Arabia itu orang beriman, membelanjai kafir untuk menghancurkan Islam juga? Ini kita nilai daripada diri kita sendiri. Ya, dikeluarkannya bermiliar dolar, diberikannya kepada kafir, dan kafir ini menghancurkan negara Islam tetangganya. Imannya sudah hancur. Tali terancang itu dari mana? Dari Arab. Tidak ada tali terancang di sini. Ya, dari sana buka perut, buka paha, buka apa semua. Dari sana itu semuanya, dari Irak dan sebagainya. Ini akibat mereka meninggalkan Al-Quran. Iman pun tidak ada lagi. Iman tidak ada lagi. Sedangkan dalam agama Islam, kalau kita puasa sunnah, datang tetangga, batalkan puasamu. Pahalanya lebih tinggi daripada kau teruskan puasamu. Kalau kau teruskan hanya pahala sunat. Kalau kau batalkan puasamu, puasa pahala wajib kita dapat, sebab menghormati tetangga adalah wajib hukumnya. Nah, coba hukum Islam ini tidak. Kalau tidak ada biaya apa bisa ke sana mendarat? Bukan gampang dari Amerika ke Arab sana. Dikasih uang dan sebagainya dan seterusnya. Kuwait pun sekarang begitu, memberikan uangnya kepada, padahal banyak negara-negara Islam yang perlu bantuan. Bosnia, Somali, Moro dan sebagainya, Indonesia ini perlu dibantu untuk banyak. Tapi bukan itu uangnya, diberikannya kepada kafir untuk menghancurkan Islam. Kalau menghancurkan kafir, silakan. Kenapa mereka berbuat demikian? Karena meninggalkan Al-Quran. Ya, meninggalkan Al-Quran. Alangkah indahnya azan di Indonesia ini. Merdu, paten. Kalau Bapak ke Mekah, enggak apa, Bapak azannya biasa saja di sana. Madinah pun biasa saja. Alangkah hebatnya azan Medan sana. Alangkah hebatnya azan di Surabaya sana. Palembang, Neswab. Coba jago-jago azan itu kalau berazan, berdebar hati kita, berdetak jantung kita. Ngeri mendengarnya. Tapi sana tidak, biasa saja azan. Karena mereka meninggalkan Al-Quran itu. Al-Quran digunakan untuk kepentingan dunia. Allah akan menghukumnya. Lihat saja nanti. Lihat saja. Ya. Demikian Al-Quran itu sudah ditinggalkan, maka kembalilah Arab kecil kembali. Inti Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Seperti yang katakan kemarin, Al-Fatihah isinya adalah keimanan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Kemudian ibadah, ya karena abudu, ya karena nasta'in. Kemudian peraturan apa aja di sana, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian orang yang beriman, siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang dimarahi, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, orang yang sesat. Manifestasi daripada bagian-bagian ini dalam Al-Quran itulah adanya keimanan. Manifestasi daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin banyak dalam Al-Quran. Manifestasi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagaimana sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya ada diatur di sana. Minta pertolongan kepada Allah, bagaimana berdoa ada dalam Al-Quran. Ya, siratal mustaqim, peraturan apa saja, peraturan harta benda, harta warisan, peraturan kawin, peraturan ini, peraturan cerai dan sebagainya seterusnya ada dalam Al-Quran. Masalah politik, ekonomi, sosial dan sebagainya,
Sampai masuk WC pun ada peraturannya. Begitu kecilnya kamar setan lagi, tapi dalam agama Islam ada peraturannya. Kaki apa, bacaan apa, sampai dalam menghadap apa. Kita bangun WC di rumah menghadap kemana. Barangkali bapak-bapak kita masih mementingkan, tapi kita sekarang tidak lagi. WC pasang saja, ada yang menghadap kiblat lagi. Bayangkan itu. Tapi bapak-bapak kita dulu tidak. Itu WC ngadap kemana, masih dia pikir, WC-nya jangan ngadap sini. Tapi kita lihat sekarang, sudah banyak kita meninggalkan peraturan-peraturan agama Islam untuk rumah kita sendiri. Ada peraturan tidur yang ngadap kemana, ada peraturan dalam agama itu bukan dalam rangka mistik, bukan memang diatur dalam agama Islam. Rekaman ini diperoleh dari Air Manusia 0816 355 539.